warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Baik Bapak Ibu peserta diklat PKA Angkatan 10 tahun 2022 yang kami hormati, rekan-rekan yang ada pada dua kelompok sesudah ini, yaitu kelompok 3 dan kelompok 1. Izinkanlah kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan materi diklat yang disampaikan oleh narasumber menyangkut komunikasi efektif. Untuk itu sebelum kita memulai, orang bilang tidak dikenal maka tidak disayang. Kami akan memperkenalkan semua personil dalam kelompok 2. Yang pertama Bapak Daud Notianus Nafi SSTP sebagai ketua. Yang kedua Ibu Deborah Bense Batahun SP sebagai sekretaris, dan anggota 8 orang terdiri dari Yohanes Roja SE, Claudius Kapu SE, Muhammad Adianto Abdul Jalil SH MM, Servinus Domingus Seran SE, Tobias Deja Balelai SH, Victor Ewe Raja ST, Abdul Avensius ST MM, Benedictus Bere SE. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada yang akan menyampaikan materi. Waktu sekian menit kami silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Kami kelompok 2 menamakan kelompok kami itu Peluang Mora, karena dari 3 kelompok kami sangat dekat, di mana ditambah salah satu peserta itu dari Kabupaten Ngada. Dan kami di sini diminta menjawab ada 6 pertanyaan. Pertama menyangkut bagaimana proses komunikasi dalam organisasi. Jadi proses komunikasi dalam organisasi kami menggunakan 6 tahap. Dan pertama itu tahap penciptaan gagasan atau tahap ideasi, di mana tahap itu kita menciptakan suatu gagasan atau ide dalam suatu organisasi untuk diterapkan atau digunakan dalam pelayanan maupun dalam kegiatan organisasi. Yang kedua tahap encoding atau penyusunan gagasan. Jadi dalam tahap ini gagasan-gagasan dari seluruh staf, bawahan maupun kepala seksi kami rangkum, kami himpun, dan kami mengambil satu gagasan atau kesimpulan untuk pelaksanaan kegiatan atau komunikasi dalam organisasi. 3 tahap penerimaan. Tahap penerimaan komunikasi itu komunikasi yang efektif. Kami ambil, kami sharing, dan kami menginformasikan kepada organisasi atau kepada pemerintahan atau para penerima untuk didengarkan atau disampaikan. 4 tahap penerimaan, di mana tahap penerimaan ini kita saling menerima info dan kita saling komunikasi untuk mendapatkan suatu komunikasi yang baik dalam organisasi. 5 tahap decoding atau tahap menginterprediksikan. Jadi dalam komunikasi kita prediksikan komunikasi yang mana yang baik untuk kita gunakan, untuk kita pakai dalam suatu organisasi. 6 tahap tanggapan atau respon, umpan balik, dan feedback. Untuk respon balik, respon tidak langsung, respon langsung, respon tidak langsung, respon yang kurang dimengerti, respon yang dapat dimengerti, dan respon bersifat netral. Dari tahap ini, tahapan-tahapan respon itu kita pilih dalam 5 respon. Untuk respon langsung sampai respon bersifat netral. Yang kedua, pendekatan komunikasi. Itu masih dalam nomor 1 dalam item 2, yaitu pendekatan komunikasi. Ada 3 pendekatan. Pendekatan sistem atau KWS merupakan salah satu ahli yang mempelopori pendekatan sistem dalam studi komunikasi organisasi. Yang menganggap bahwa sistem hierarki, garis komunikasi, dan prosedur operasi standar bukan musuh dari sebuah organisasi. Yang kedua, kita lakukan pendekatan secara budaya, yaitu
Menurut Ivan Grace, bahwa organisasi merupakan bagian dari suatu budaya. Organisasi adalah cara hidup bagi para anggota. Jadi pendekatan budaya ini sangat bagus dan sangat etis digunakan dalam komunikasi, di mana budaya-budaya kita bisa melakukan pendekatan. Contohnya ada perkalian atau ada sesuatu yang sangat mengganggu dalam suatu kinerja kita komunikasi kita belum bisa melakukan dengan pendekatan budaya. 3. Pendekatan kritik. Pandangan ini menganggap bahwa kepentingan organisasi sudah mendominasi hampir di setiap kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan kritik banyak terjadi di dunia kerja. Kritik-kritik yang membangun kita bisa mengambil sebagai suatu masukan atau suatu komunikasi yang bisa kita gunakan. Kritik-kritik yang tidak membangun bisa kita pakai untuk sebagai bahan evaluasi dalam komunikasi kita. Jadi pendekatan ini sangat kita butuhkan. Yang berikut 1C, 10 strategi komunikasi organisasi. Yang pertama, mengenali karakteristik komunikasi. Yang kedua, menentukan tujuan. Ketiga, melakukan prinsip dasar komunikasi. 4. Memiliki attitude, extend dan extension. 5. Berkomunikasi dengan baik. 6. Terbuka dan profesional. 7. Terstruktur dan bersemangat. 8. Melibatkan anggota. 9. Ubah suasana komunikasi. Dan 10. Pengawasan dan evaluasi. 1D, hambatan-hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama, hambatan teknis. Kedua, hambatan semantik. Ketiga, hambatan manusiawi. 4, hambatan sosio-antropologi. 5, hambatan ekologis. 1E, strategi pengolahan komunikasi dalam mendukung aksi perubahan. Yang pertama, mengenali karakteristik komunikan. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, terbuka dan profesional. 4, melibatkan anggota. 5, ubah suasana komunikasi. 6, pengawasan dan evaluasi. Salah satu pengalaman, 1E, salah satu pengalaman sebagai pejabat administrator. Kita ambil contoh di bagian Kesra, yaitu salah satu pengalaman sebagai pejabat administrator di bagian itu hibah kepada Rumah Ibarat. Kita ada hibah untuk Rumah Ibarat. Prosesnya permohonan proposal dari pemuka agama. Kedua, kita identifikasi proposal. Selanjutnya proses penganggaran. Selanjutnya pembahasan di TAPD, pembahasan dengan DPR dan pelaksanaan atau eksekusi ke peminta sumbangan atau pembicaraan juga. 2. Framing membangun branding organisasi. Ini minta pengertian untuk brand organisasi. Brand berarti merek. Branding artinya berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah brand atau merek organisasi. Contoh, framing membangun branding organisasi. Kita mengambil contoh di pemerintah Kabupaten Ngada, di mana mulai branding produk berbahan dasar bambu yang bernilai ekonomi tinggi untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat Ngada dengan semboyan dari Ngada bambu untuk dunia. Ini semboyan dari pemerintah Kabupaten Ngada untuk pengembangan bambu dengan dua alasan, yaitu bambu merupakan potensi ekonomi kreatif dan bambu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nanti lebih berkembangnya nanti akan kita bahas dalam tanya jawab. Ini contoh-contoh kegiatan dilakukan di Kabupaten Ngada dan hasil dari produksi bambu. 3. Framing dalam komunikasi training organisasi. Framing dalam komunikasi organisasi itu sebagai media dan penjaga pintu gerbang media atau media
dan Kemhan mengatur dan menyajikan berbagai peristiwa serta isu-isu yang mereka liput. 2. Mempengaruhi khalayak menafsirkan apa yang disaji oleh media. Gagasan abstrak yang berfungsi untuk mengatur atau menyusun makna sosial. 3. Mempengaruhi persepsi khalayak terhadap berita. 4. Personal branding sangat penting dalam komunikasi efektif karena sebuah proses di mana komunikator secara sadar atau tidak sadar berperan membentuk sebuah sudut pandang yang mendorong berbagai realitas dari situasi yang diberikan untuk diinterpretasikan oleh pihak lain. Nomor 5, yang menjadi branding dalam aksi perubahan yaitu bambu. Nah, kami tadi contoh produk bambu yang ada, jadi kita menjadi brandingnya bambu. 6. Peran media sosial dalam mempromosikan branding kami itu sangat berperan dalam mempromosikan produk kami sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ingin mencoba ataupun mendapatkan produk yang kami buat, karena dengan alasan media sosial bisa berperan sebagai media informasi produk kami, media promosi, media pemancing, membikin objek dengan rasa menarik. Sekian dan terima kasih. Usneno Nagake. Baik, terima kasih atas apresiasi dari teman-teman. Tetapi mohon izin tepuk tangan sekali lagi. Dan tepuk tangan yang pertama untuk apresiasi, hak yang kedua kami minta. Ini hasil kerja yang luar biasa. Baik, kelompok 2 menyadari bahwa apa yang disampaikan ini masih jauh dari sempurna. Karena itu kami beri kesempatan seluas-luasnya buat 2 kelompok, tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Karena itu kami persilakan teman-teman yang ingin memberikan usul, saran dan pendapat. Nanti kami akan menjawab dari meja teman-teman kelompok 2, akan memberikan tambahan kalau dari atas tidak disampaikan. Bisa juga kami melanjutkan ke teman-teman untuk memberikan respon balik terhadap apa yang disampaikan oleh teman-teman. Baik, kelompok 1 Bapak Jimmy. Kelompok 3 mungkin. Oke, jika belum ada, untuk sementara kami berikan kesempatan dulu kepada Bapak Jimmy untuk menyampaikan usul, saran maupun pendapat. Silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa ditampilkan slide supaya kita masukkan di kelompok 2. Mungkin slide dulu. Slide. Atau kan saya langsung ini, jadi kita tadi disebutkan di teori terkait komunikasi itu ada salah satu ahli yang mengatakan bahwa hierarkis dan sistem dalam berkomunikasi itu adalah sebuah musuh dalam komunikasi. Mungkin teman-teman kelompok bisa mempertajam penjelasan kita juga bisa dapat pencerahan. Maksudnya seperti apa? Yang kedua, mungkin di slide yang ada mungkin bonus kesiap betul. Ya, ini menjadi pertanyaan, apakah memang garis-garis hubungannya memang tidak ditampilkan atau seperti apa? Ini mungkin dijelaskan hingga karena secara poin-poin itu apakah memang disengaja tidak ada hubungan antara masing-masing komponen yang ditampilkan atau
seperti apa itu kita dan teman-teman 21 sering kita tercelah dalam hubungan berhubungan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Bapak Jimmy dari kelompok 2, kelompok 1 yang sudah memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Sebelum kami melanjutkan untuk memberikan tanggapan balik, mungkin teman-teman dari kelompok 2, Bapak Victor mungkin bisa membantu memberikan jawaban. Pertanyaannya adalah coba dijelaskan tentang pendapat ahli bahwa komunikasi itu adalah musuh secara hierarki. Dia menganggap bahwa sistem hierarki garis komunikasi dan prosedur operasi standar merupakan musuh dari sebuah organisasi. Kalau Pak Kawak Apik mungkin silakan. Bapak atau terima kasih terkait dengan pertanyaan dari Pak Saya. Di sana perlu kita garis bawahi bahwa di sana adalah pendapat menurut kami sistem kami merupakan salah satu ahli yang tidak perlu kita katakan. Nah di sana dan prosedur operasi standar merupakan musuh dari sebuah organisasi. Nah di sana terkait dengan komunikasi-komunikasi yang dipraktekkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Bagaimana pendapat itu dalam bentuk protes, oleh karena itu, atau dalam bentuk perubahan terhadap suatu kebijakan, maka kita menanggapi prosedur atau komunikasi dalam bentuk perubahan atau standar itu tidak bisa dijadikan satu alat ukur. Artinya setiap pendapat yang disampaikan itu merupakan di sana dibilang musuh, tapi dalam perjalanan penerapannya disesuaikan dengan keadaan atau pendapat yang disampaikan. Saya kira itu perlu menjadi satu solusi. Terima kasih sangat banyak. Baik, terima kasih Pak Abu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Jimmy. Kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan terkait dengan metode pendekatan komunikasi itu merupakan textbook dan pendapat para ahli. Jadi kami tidak mempunyai interpretasi lain terhadap apa yang disampaikan. Intinya terkait dengan prosedur operasi standar yang merupakan musuh dari sebuah organisasi. Memang kalau kita lihat mungkin organisasi modern itu kan mungkin berbeda di dalam SOP maupun standar daripada cara berkomunikasi. Misalnya di dalam media komunikasi beberapa bahasa itu dipikir, itu yang menjadi apa itu investasi kami mungkin itu menjadi soal di dalam cara berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini, kurangnya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya melanjutkan ke Bapak Meli, sebelum saya melanjutkan kami luruskan dulu atau tambahkan lagi sedikit apa yang melengkapi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2. Pendapat dari KW ini bahwa SOP atau sistem komunikasi itu adalah musuh. Karena memang tujuan organisasi kalau tidak dikomunikasikan secara baik bisa menjadi musuh bagi organisasi sendiri. Dia bisa memberikan dampak buruk jika orang yang menerima atau komunikan tidak memahami apa yang disampaikan. Itu paling berbahaya. Seperti yang saya berikan oleh Pak Abu tadi bahwa tergantung cara menyampaikan itu bisa berbahaya dan dipelintir
diperinci bisa jadi hoax, bisa jadi pemberitaan yang berkelanjutan. Mungkin yang tambahan dari kami. Silakan kami lanjutkan lagi Bapak Meli, tambahkan silakan. Baik, terima kasih. Saya namanya dari kelompok 1. Saya memberikan masukan untuk kelompok 2. Kita ngomong pendekatan komunikasi. Itu berikan satu alasan yang baik dari seorang administrator terhadap suatu gejolak dalam suatu instansi atau kantor yang pimpin. Bagaimana kalau umpama ada demo dari deputi staf terhadap pimpinan dia sebagai administrasi? Itu satu contoh komunikasi, pendekatan komunikasi yang baik itu bagaimana? Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Meli, mungkin Pak Yanto. Baik, terima kasih Pak Meli untuk pertanyaan. Jadi contoh untuk komunikasi yang baik apabila dalam suatu organisasi akan bekerja terjadi demo atau ketidaknyamanan staf dalam kebijakan kita bisa pendekatan secara budaya atau secara kekeluargaan, karena yang bekerja di situ atau menjadi bagian dalam organisasi itu semuanya keluarga. Pendekatan persuasif itu pasti kita akan lakukan. Ya, kalau kita melakukan pendekatan secara bersama, pasti semua tidak akan terjadi, tidak ada titik temu yang bisa kita kerjakan. Jadi pasti kita akan panggil satu persatu, kita cari, kita gali, kita ukur sejauh mana mereka protes dan apa yang menjadi ketidaknyamanan mereka. Jadi untuk kita itu pendekatan budaya atau kekeluargaan. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin ada, silakan Bapak Wayan. Terima kasih. Mungkin saya ingin membantu sedikit. Tadi saya bisik kepada Pak Jimmy masuk daripada apa yang disampaikan. Jadi begini, memang harus menggunakan pendekatan sistem seperti kalau dikatakan. Karena kita harus tahu bahwa kalau kita katakan hierarki itu sesuatu yang apa namanya, misalnya komando garis lurus gitu. Jadi kalau kita menggunakan kata hierarki atau garis komunikasi, maka tidak akan terjadi antara komunikator dan komunikan. Yang ada adalah garis komando. Itu memang menjadi musuh dari sebuah organisasi karena ketidakterbukaan informasi, kemudian sumbatan informasi, karena dia hanya mau dari atas turun ke bawah, tapi dari bottom up, dari bottom tidak top down, dari bottom up tidak ada. Hanya ada top down saja. Itu mungkin sedikit gambaran saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Jeto. Bapak Jeto, baru Bapak. Oh iya. Minta maaf sebelum saya lanjutkan ke Bapak Riko dan Pak Jeto, masih ada satu pertanyaan dari Bapak Jimmy yang belum terjawab terkait dengan strategi pengolahan komunikasi dalam mendukung aksi perubahan. Itu ada 6 poin. Di situ garis. Jadi garisnya itu dari kanan Bapak Jimmy. Memang belum tidak kelihatan di situ. Nanti baru disampaikan, nanti kita tinggal pasang. Dari garisnya ke kanan baru kembali ke kiri. Ya. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan yang pertama Bapak Riko, baru Pak Jeto. Silakan Bapak Riko. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Pak Yanto, saya mohon mungkin bisa kembali ke slide yang tadi. Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Saya menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman atau rekan-rekan di kelompok 2 terhadap apa yang sudah dipaparkan. Mungkin menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jimmy dan Pak Abul soal pendekatan sistem. Carwell itu merupakan salah satu ahli yang mempelopori pendekatan sistem dalam studi komunikasi organisasi. Jadi mungkin itu yang dipaparkan atau yang ditampilkan oleh teman-teman kelompok 2 itu pendapat para ahli. Tetapi mungkin tadi disinggung oleh Pak Jimmy, kalau kita mau bedah lagi, mungkin pendekatan sistem itu mungkin bisa dibagi lagi menjadi 2 lagi, gitu.
mohon maaf dengan segala hormat, kita tidak saling menguji, tapi kita mengisi, kita saling berdiskusi dan mengisi. Di sini kita bukan media suara, kita bukan, tapi kita diskusi, begitu. Jadi mungkin menurut hemat saya, dari yang tadi dimaksudkan atau ditanyakan atau disentil oleh Pak Jimmy itu mungkin, kalau menurut saya mungkin ada dua lagi pendekatan sistem itu, yaitu sistem makro dan mikro. Mungkin bisa ditambahkan seperti itu, begitu. Jadi tidak salah teman-teman kelompok 2 memaparkan atau menampilkan 3 pendekatan komunikasi, itu tidak salah. Cuma mungkin kalau misalkan mau dibedah lagi untuk yang pertama itu mungkin bisa ditambahkan lagi pendekatan sistem, yaitu mungkin sistem makro dan mikro. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin sistem mikro itu dari unit atau subunit tertentu dalam sebuah organisasi. Terus kalau makro itu struktur global yang berinteraksi dengan yang lain. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendapat dari Bapak Riko kami tampung dan sedapat mungkin kami kaji lebih jauh lagi sesuai dengan kebutuhan. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan lagi kepada Bapak Jeto yang terakhir. Tidak ada pertanyaan lagi yang terakhir. Terima kasih. Sebenarnya apa yang saya mau sampaikan di sini, saya mau minta contoh saja. Apakah ada hambatan di dalam pelaksanaan komunikasi yang efektif di tempat kerja? Jika ada, maka cara mengatasinya seperti apa? Karena posisi sekarang kita sama-sama mengetahui bahwa ada komunikasi-komunikasi yang terkadang juga mengganggu, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pemaparan tadi. Jadi saya minta saja salah satu contoh, kira-kira hambatan apa ya, hambatan komunikasi apa yang terjadi di tempat kerja, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dieto tentang hambatan. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dieto dan teman-teman mungkin dari kelompok 2 nanti tambah. Baik, terima kasih Pak Dieto untuk pertanyaan. Kita ketahui bahwa pasti komunikasi itu banyak hambatan. Apalagi dunia kerja kita kami, itu saya contoh camat. Sering terjadi hambatan dalam komunikasi itu, kita menangani orang dalam keadaan marah. Itu pasti komunikasi itu tidak pernah ada yang namanya sambung atau nyambung dalam komunikasi. Caranya bagaimana? Kita harus berjadi komunikasi baik, kita mendengar mereka marah, apapun kita menjadi pendengar yang setia. Setelah mereka dulu baru kita masuk dengan usul saran maupun cara damai untuk menyelesaikan masalah. Pasti semua itu dalam dunia kerja kita pasti banyak komunikasi, banyak hambatan. Ada lagi komunikasi yang menjadi pengeluar itu mereka datang dengan berbahasa daerah. Nah, itu kita juga komunikasi pasti akan terputus. Karena camatnya orang Belanda yang datangnya orang Sabun. Jadi pasti komunikasi terputus, pasti kita harus putus satu orang untuk penerjemah atau satu orang untuk bersama-sama kita menyelesaikan atau menjadi komunikasi itu menjadi baik atau menjadi terang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa sedikit Pak Yanto. Jadi mungkin komunikasi yang agak sulit itu komunikasi pakai bahasa kalbu itu. Itu yang mungkin agak sulit dan itu hanya bisa dipahami oleh camat Kota Lama dan Kelapa Lima. Baik, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu dari kelompok 2 yang mau menambahkan. Pak Kawak, silakan Bapak Robo. Harap disampaikan secara singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Terkait dengan hambatan komunikasi, ya komunikasi itu berjalan dulu ada hambatan. Ketika dia bisa melaksanakan hambatan, berarti dianggap komunikasinya efektif. Selalu beri contoh terkait dengan hambatan manusiawi. Kadang-kadang kita di kantor, mungkin dalam situasi rumah, situasi yang tidak ini, ketika masuk staf datang lah. Itu kadang-kadang kita antara emosi dan ini kadang-kadang di situ tidak kontrol situ. Kadang-kadang pimpinan juga begitu. Contoh, kita harus membaca punya pimpinan. Ketika pimpinan lagi dia bilang tidak mau, kita masuk lah, kacau dulu situ. Pada prinsipnya bahwa semua perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan tidak mungkin menyenangkan semua orang. Pasti ada yang
yang tidak menyenangkan, sehingga mungkinlah itu hambatan yang mungkin sering terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang kami lakukan juga ini tentu belum bisa melengkapi hasrat semua orang, tetapi paling tidak kami sudah bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang kita. Karena kita sangat dibatasi oleh waktu untuk video, kami tidak membuka sesi lagi untuk pertanyaan. Sekali lagi terima kasih atas usul, saran, pendapat dari teman-teman sekalian untuk kami melengkapi hasil kerja kami, dan atas perhatian kita sekalian kami ucapkan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.